Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Naya Najwa dari kelas 12 KEP 3 akan menjelaskan anatomi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada saluran pernapasan atas yang terdiri dari 1. Rongga hidung atau cavum nasalis. Selain sebagai salah satu organ alat pernapasan manusia, hidung juga berfungsi sebagai salah satu lima indera. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi sebagai menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek yang tebal yang berfungsi sebagai menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara akan masuk ke paru-paru, tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Dari rongga hidung selanjutnya akan mengalir ke faring. Penghubung hidung dari laring ke trakea. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan pencabangan dari dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat tekak atau laring, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar suara. Lalu selanjutnya ke laring atau tekak adalah tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar suara. Laring juga berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Laring dapat tersumbat antara lain oleh benda asing atau gumpalan makanan dan infeksi dan tumor. Selanjutnya ada alat pernapasan bawah, yaitu yang pertama ada trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak di bagian leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua ada bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus dan bronkiolus. Struktur lapisan bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan. Bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Selain itu, bronkus juga berfungsi sebagai mengantarkan udara dari saluran nafas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkan dari paru-paru. Lalu ada bronkiolus. Bronkiolus tidak memiliki tulang rawan, tetapi rongganya masih mempunyai silia, dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia.
Bronkiolus cabang dari bronkus. Jalur utama untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengeluarkan udara dari bronkus ke alveoli dan berfungsi juga untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar untuk proses pernapasan berlangsung. Selanjutnya ada alveoli atau alveolus. Terdapat pada ujung akhir bronkiolus berupa kantong kecil yang salah satu sisinya berbentuk terbuka sehingga menyerupai busa yang mirip dengan sarang tawon. Oleh karena itu, alveolus berselaput tipis dan di situ juga banyak bermuara kapiler darah. Maka kemungkinan terjadinya difusi pertukaran gas. Kemungkinan terjadinya difusi gas pernapasan. Bronkiolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.